سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa asyarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khaffa maqamar rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsan wa yansawnal khamsan. Hadratil kiram wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama saya hormati para jamaah salat subuh berjamaah, Bapak dan Ibu yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan senantiasa juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rumah tangga kita. InsyaAllah mudah-mudahan keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di penghujung hidup kita Allah berikan kita kebahagiaan dalam bentuk wafat husnul khotimah. Hadirin ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini sama-sama kita merasakan kebahagiaan umat Islam dengan mengaplikasikan kebahagiaan itu dengan momentum perhelatan yang sedang dilaksanakan. Kalau bahasa gampangnya, bahasa gampang orang Sulaiman, lagi rame-ramenya peringatan perayaan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Maulid, di mushola Maulid, majlis taklim Maulid, bapak-bapak Maulid,
ibu-ibu maulid, anak-anak maulid, bahkan sampai tingkat sekolahan dari dasar SMP sampai tingkat atas menggelar perhelatan maulid. Bahkan saking sakralnya dan pentingnya perhelatan ini, kalau bahasa orang Betawi bilang mah, rasanya kalau belum ngadain maulid kayak orang punya utang gede banget. Rasanya kalau belum ngadain maulid kayak orang punya utang gede banget. Makanya kadang-kadang semuanya ngadain peringatan maulid. Cuma pertanyaannya, dari perhelatan kegiatan maulid yang kita adakan, jangan sampai hanya sekedar jadi peringatan tahunan yang tidak membekas dalam kehidupan. Kalau bahasa kerennya mah, cuma ngadain maulid tidak mendapatkan esensi dari yang dia adakan. Karena yang namanya hakikat ibadah, apapun yang kita lakukan, semuanya adalah bagaimana ada feedback positif dengan apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bisa dikatakan apa yang kita lakukan ada dampak keseharian yang kita lakukan. Karena seseorang itu bertambahnya nilai keimanan kepada Allah dan Rasulnya tercermin daripada meningkatnya kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring meningkat suatu kualitas keimanannya, maka akan diiringi dengan kualitas ketaatannya. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarahi kitab Nasoihul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi mengatakan bahwa wazahiru tadulu alal batin. Luar itu menunjukkan bagaimana kualitas dalamnya. Kalau dalamnya semakin menebal dan meningkat, maka teraplikasi di luarnya. Walaupun terkadang mohon maaf, luar itu bisa menipu. Casing tidak selamanya menunjukkan kualitas mesinnya. Karena zaman sekarang banyak orang yang pandai entertain, pandai membungkus, pintar pakai topeng, tidak mencerminkan dalamnya. Tapi beda dengan nilai-nilai agama, tapi beda dengan nilai-nilai keimanan seseorang. Ketika imannya semakin meningkat kepada Allah, maka terlihat sejauh mana betul-betul istihadnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kaitannya dengan maulid yang marak sekarang diadakan, mulai dari kota besar, pelosok, kampung, gang sempit, bahkan sampai ada yang menutup jalan. Bagaimana kita memetik hikmah dari perhelatan perayaan yang kita adakan? Hakikat maulid adalah, jadi ada maulid, ada maulud, ada muludan. Ini kosakata yang berbeda dan memiliki arti yang juga berbeda. Ada maulid, ada maulud, ada muludan. Kalau maulid cenderung kita akan membicarakan hari dan detik-detik kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maulud cenderung kita akan membicarakan sosok yang dilahirkan, yaitu membicarakan sosok figur baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang mulut orang Betawi nyebutnya muludan. Kalau muludan apa? Kalau muludan acaranya,
Kalau muludan itu perhelatannya. Kalau maulid dan maulud identik adanya di Rabiul Awal. Tapi kalau muludan ini adalah apresiasi atau aplikasi kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya kalau muludan mah kita orang Betawi, orang Gang Sulaiman kagak pakai nungguin bulan Rabiul Awal. Muludan mah bisa kapan aja. Tapi kalau maulud cenderung identik di bulan Rabiul Awal. Kalau muludan bisa kapan aja, karena muludan adalah pencerminan cinta dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bisa kapan aja. Contoh kan, kalau kita muludan kapan aja, nempatin rumah muludan, nyunatin anak muludan, mau pergi umroh muludan, mau pergi haji muludan, mau ngawinin anak muludan. Kan orang kita mah cuman bercerai doang yang kagak muludan. Bener ya bener. Sebujuk-bujuk saya aja belum pernah dapetin pengalaman, Ustadz entar habis Isya ke rumah ya, ngapain? Saya mau ngadain muludan. Emang punya hajat apa muludan? Insya Allah besok habis Johor saya mau bercerai. Jadi kalau kita bicaranya maulid, bicara kelahiran setiap nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, walaupun berbeda zaman, berbeda umat, berbeda syariat, berbeda mukjizat, berbeda kitab sucinya, tapi inti ajaran yang disiarkan, yang ditanamkan tetap sama. Setiap nabi dan rasul yang diutus dan lahir ke dunia, walaupun berbeda zaman, berbeda umat, berbeda syariat, berbeda mukjizat, berbeda kitab suci, tapi inti yang diajarkan tetap sama, mensiarkan, mengajarkan, menanamkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan, menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak setiap orang yang mendapatkan dakwah para nabi dan rasul lantas iman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin iman, itu hak prerogatif Allah. Kalau kita ngomongin iman, masuknya di ranah hidayah. Kalau kita ngomongin hidayah, ini hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Iman seseorang tergantung Allah, kagak iman seseorang terserah Allah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi walaupun keturunan Rasul, keluarganya Nabi sekalipun, kalau tidak mendapatkan hidayah maka tidak iman kepada Allah. Ada contohnya, ada bapaknya seorang Nabi, ayahnya seorang Rasul, anak kandungnya sendiri tidak dapat hidayah. Anak seorang Nabi tidak iman kepada Allah, padahal babanya seorang Rasul. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam dengan putranya, anak kandungnya dewek yang bernama Kanaan. Ini kan gambaran hidup semua, gambaran hidup kita. Kadang-kadang babanya soleh banget, ke masjid mulu, 5 waktu nggak pernah absen di masjid. Bininya, emaknya solehah banget, majlis tali mana baik dia deprokin. Babanya soleh banget, emaknya soleh banget, anaknya bangor 17 setan. Ada yang begitu, ada. Sekarang realita kehidupan kita ada kagak yang begitu? Banyak. Babanya soleh banget, emaknya soleha banget, anaknya bangor banget. Makanya selalu Al-Quran ngingetin kita, ku anfusakum
wa ahlikum naro. Hakikatnya kita semua lagi mau nyelamatin diri kita, mau nyelamatin diri masing-masing. Ku anfusakum, ayat pertama. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Kita lagi pada pengen selamat. Kalau kita udah selamat, wa ahlikum, baru orang terdekat tersayang kita, bini kita, anak kita, mantu kita, baba kita, saudara kita. Maksudnya kalau awak sendiri aja kagak selamat, bagaimana menyelamatin orang? Bener-bener. Contohnya mah begini, jangan dulu ngarepin mulut kita didengar orang. Jangan dulu ngarepin perintah kita diturutin orang. Jangan dulu orang ngikutin kita. Istilahnya begini, jadi gula aja dulu. Kalau kita udah jadi gula, semut di mana baik tahu nyamperin kita. Jangan kita ajak, jangan kata kita samber, ngelihat kita ngikut. Bener-bener. Maksudnya bagaimana? Contohin dulu. Kalau udah nyontoin orang lihat ngikut. Kan sekarang mah beda. Sama anak aja kita mah bisanya nyuruh doangan. Begitu pas maghrib, Allahu Akbar, azan di masjid, babanya anaknya lagi pada berantem di depan TV. Kata babanya, kuping lu pada budeg apa ngapa? Azan maghrib ngapa lagi pada berantem di rumah? Bukan pada ke masjid Mujahidin sono. Akhirnya anaknya berantemnya pindah di masjid. Karena babanya nyuruh kemana? Nyuruh ke masjid. Anaknya lagi ngapain? Lagi pada berantem di depan TV berebut remote. Kata babanya, maghrib jangan pada berantem di rumah, mending lu pada ke masjid di sono. Akhirnya berantemnya pindah di masjid. Tuh bocah berantem di masjid, orang mau sembahyang, marbot marah. Kata marbot, orang pada mau sembahyang, ngapa pada berantem di sini? Tuh bocah nyautin, disuruh sama baba. Bener apa bener? Iya Pak, iya. Ini realita yang terjadi. Kita jadi orang tua bisanya nyuruh doang, merentahin kagak. Nyuruh doang, merentahin doang, nyontoinnya kagak. Beda sama orang tua dulu. Orang tua dulu mah nyontoin dulu baru nyuruh. Iya Pak, iya. Tuh, makanya tafsir daripada ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatin dulu badan kita, tunjukin dulu badan kita. Kalau kita udah ngelakuin, kita udah ngerjain, orang ngelihat kita, kagak pakai disuruh, orang pada ngikut. Lihat noh kiai-kiai, mohon maaf, di media sosial ada kiai muda, mungkin pada tahu namanya, yang di Blitar, Gus Ikdam. Kan bocah baru kemarin, kata kita mah muda banget orangnya, ya. Tapi kalau pengajian puluhan ribu orang dari mana pada nyampe. Bahkan yang ngikut ngaji bukan orang Islam doangan, sampai yang kagak bukan Islam pada ngaji. Lagi rutinan Senin kemarin malahan ada yang PA. Orang Katolik Kristen udah 2 tahun ngikut ngaji. Jadi kalau minggu ke gereja, Seninnya ngaji sama Gus Ikdam. Itu maksudnya bagaimana? Itu nunjukin jadi ada kekuatan yang narik, gaya magnetik yang kuat. Apa yang ada di diri kita? Kalau kita udah bisa ngerjain, kita yang ngelakonin, orang ngeliat kagak make disuruh, pada datang dewek. Betul apa betul? Tuh sama masjid juga begitu.
kalau masjidnya dibikin nyaman, masjidnya dibikin enak, masjidnya dibikin orang bikin betah, kagak make kita gerawakan make mic orang suruh ke masjid. Orang udah pada tahu nyok ke masjid. Viral lagi aja di media sosial. Di Sukabumi ada masjid 1000 pemuda. Itu masjid ada kafenya. Itu masjid pengurusnya anak muda semua. Yang datang udah kayak raja, disambut. Orang tidur di masjid kagak diomelin, digelarin kasur, dikasih bantal. Kita yang bikin orang jadi orang betah di masjid emang apa? Kadang-kadang tiba ngobrol, diusir, sudah keluar. Masjid digembok, udah kayak ruko digelodok. Dibukanya lempengan ajan doang. Bener apa bener? Iya apa iya? Di masjid ada bagian rumah tangganya, TU-nya ada, perabotan doangan, gelas sama piring, kopinya kagak ada, airnya kagak ada. Bener apa bener? Di kita itu kadang-kadang ada bocah kecil, kita lagi kajian, tuh bocah warawiri di atas berisik, kan kita omelin. Bener-bener, berisik, diam. Kalau kagak mau diam pada bercanda, keluar dari masjid. Kita usir tuh bocah dari masjid. Akhirnya bocah kecil ngerasa ini masjid bukan tempat dia. Akhirnya itu bocah ngerasa terusir dari masjid. Kita mau udah pada tua, besok kita pada kagak ada, siapa yang mau gantiin kita? Kalau bocah kecil aja, biarin aja dia pada bercanda di masjid, biarin aja dia pada main. Emang karakter dunia anak mah emang wayanya main, wayanya bercanda. Mendingan dia bercanda di masjid, lama-lama dia akrab di masjid, dia betah di masjid. Besok kita udah pada tua bangka, udah pada kagak berdaksa, udah kagak punya daya, yang kemarin pada bercanda, yang nerusin ini masjid. Sekarang saya tanya, emang di Al-Mujahidin ini dikejar sedemikian rupa, udahnya cakep, gede, pakai AC, marmer, karpet ambalan, udah kayak di Madinah, kita injek tebel banget. Bener-bener sound sistemnya enak banget, empuk, kagak make teriak-teriak, suara saya habis kedengeran enak. Ini emang buat siapa? Buat kita. Kita mah besok juga pada pulang, kita mah besok udah pada pergi. Betul apa betul? Pertanyaannya, ini masjid kita bikin, kita renovasi, kita cakepin, bakal siapa? Kalau bukan bakal anak cucu kita yang nerusin. Iya Pak iya. Kalau tuh bocah main ke masjid kita omelin, besok dia ora betah. Akhirnya pada nongkrong di samping kampus, dia pada nongkrong di hotel honoris, dia pada nongkrong di Puribeta. Orang-orang ngaji muludan, dia mah pada ngisepin sinte. Orang-orang pada muludan, dia pada mabok. Yang salah siapa? Kita. Donganan. Kemarin gua main di masjid diomelin. Sekarang gua nongkrong di hotel honoris diomelin. Sekarang gua nongkrong di kampus dikata-kata. Kemarin gua nongkrong di Puribeta dijelek-jelekin. Tuh, hadirin jamaah sekalian yang jadi gula aja dulu. Kalau kita udah jadi gula, semut dari mana be pada datang. Masjid dibikin enak, dibikin nyaman, disambut, jangan kata yang tua, anak-anak dibikin betah. Orang kalau udah betah di masjid, kagak pakai sambatan, pakai mic, pada datang sendiri. Bener apa bener? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, ada babanya seorang nabi, ayahnya seorang rasul, anak seorang nabi kagak dapat hidayah, anak nabi kagak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman apa kagak tergantung Allah. Kita mah cuman bisa basirun wa nazirun, kita mah cuman bisa bilangin, nasehatin, dipakai apa kagak itu mah tergantung bagaimana kolbunya. Biar kata mohon maaf Pak, apalagi zaman sekarang Bu, orang tua mulut udah kagak didengar sama anak. Ayo Pak, 1000 kali kita nasihatin anak, mulut sampai bebusah, pinggiran bibir sampai memeniran.
urat leher sampai mau putus. 1000 kali kita nasihatin anak belum tentu didengerin, tapi sekali temen yang ngajak lantas baik ngikut. Betul apa betul? Faktor lingkungan, karena anak kita hidup di zaman yang bukan zaman kita, zamannya udah berbeda. Yang kedua, ada suaminya seorang nabi, lakinya dewek seorang rasul kekasih Allah. Suaminya seorang nabi, suaminya seorang rasul, bininya sendiri kagak dapat hidayah. Bini seorang nabi kagak iman kepada Allah. Gambaran kehidupan kita lagi aja. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Masya Allah, suaminya seorang nabi, seorang rasul, taat bersama Allah. Bininya 17 setan ngelawan mulu laki. Zaman sekarang ada kagak yang begitu? Ada kagak? Lah banyak banget bang. Kadang-kadang bersaing bagaimana? Bukan pastabikul khairat. Bersaingnya bagaimana? Lakinya tengari bentet ke masjid, mosbeng johor. Begitu ngeliat lakinya pergi ke masjid udah rapi, serebet, ken sarung, baju koko, pakai peci, bininya barengin ngayap juga. Ada yang begitu. Lakinya mah ke masjid, kajian, ngaji, selawatan, tahrim, bininya mah udah kayak ondel-ondel. Iya, kadang pakai celana lepis sampai pada merecet, pakai baju kemeja kotak-kotak, pakai kudungan timbang digubet-gubet, pakai kacamata gede banget kayak jengkol bebek. Lihatin apa kelakuan bini kita sekarang? Pakai kacamata gede-gede banget, tengari bentet, mana penter, mana panas, nyemplak motor ya mahamio. Ngebut kemana? Ke perigi, mau ngapain? Mau karaoke sama teman-temannya. Bener apa bener? Iya Pak, iya. Kadang-kadang lakinya mau ke masjid, bininya barengin mau pergi ngayap. Lakinya nanya, mau kemana mak? Biasaan banget, asal laki ke masjid, asal laki mau pergi, lu barengin pergi ngayap juga. Emang ngapa? Abang pergi ya saya pergi. Di rumah baik, lama-lama saya jadi bangke. Mending saya main sama teman-teman saya. Tuh, ya udah kata lakinya, terserah lu baik. Bininya pergi sama teman-temannya, udahnya ngelawan, pakai kurang ajar. Bang, entar kalau abang udah kelar di masjid, saya belum pulang, sekiranya turun hujan, cucian angkatin ya. Tuh, ada yang begitu. Ada zaman sekarang yang begitu. Lah banyak bang. Coba, ini kan gambaran Nabi Lut. Lakinya nabi, lakinya rasul, bininya orang dengar kata, ama laki ngelawan banget. Ini kan sekarang kejadian banyak begitu. Orang laki, kalau kita nih bang pak, kita orang laki makin tua, makin nambah umur, makin kagak pengen banyak ngomong. Ayo, makin tua makin kagak pengen banyak ngomong. Kalau bahasa kerennya yang di TikTok mah begini, semakin bertambahnya usia sudah tak ingin lagi bersandiwara dengan hal-hal yang tak jelas. Kata-katanya tuh. Kalau bahasa orang Gang Slemannya begini, kita makin tua makin orang pengen ngomong, pengen diem baik. Orang kita mah bener apa bener? Kenapa? Karena puncak kekesalan, puncak emosi seorang laki-laki. Ngomongnya begini beda. Orang laki kalau udah kebangetan kesel, orang laki kalau udah kebangetan sewot, orang laki kalau udah kebangetan pegel, udah roh pengen ngomong. Iya Pak iya. Beda sama orang wadon. Beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu makin tua makin pentes buat bacotnya. Kayak burung longbet. Ayo Pak. Lah emang begitu. Dulu baba kita juga begitu. Engkong kita makin tua orang ada omongnya. Cuman sekalinya ngomong nyelekit banget ke hati. Orang laki beda sama orang perempuan. Kan
kan kayak geluduk orang perempuan mah kalau ngomong kayak petasan ceplik pasar Parung. Tartertor 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 tartertor. Didengerin emang malakinya ora. Sama kayak petasan ceplik. Tartertor tartertor tartertor. Kata kita, ya segitu doang petasan lo. Kita keluarin petasan beleguran. Ya, begitu kita pasang bubar weh. Soalnya jantung mau copot, kaca pada hancur. Orang maki. Itu hadirin yang sekarang. Itu sekarang kejadian begitu. Kadang-kadang orang laki makin tua nggak pengen ngomong. Udah lakinya tukang ojek, penghasilannya ya ala kadarnya. Dan nongkrong depan Sulaiman, kadang-kadang ya pada nongkrong sono depan gateway ngojek. Pergi berangkat bedug subuh udah pergi mangkal, emang kalah sama Gojek. Maklum punya laki orang jadul kagak hidup pakai handphone Android. Ojek pangkalan lah kan kalah sama Grab. Begitu pas asar pulang, mana motornya motor Yamaha Poswan yang 2 tak, yang pakai oli samping, yang knalpotnya berisik banget, yang kalau udah nyala ngebul kayak tabunan. Baru masuk gang Sulaiman sampai ke toko Yuda kedengeran tang 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 tang. Bininya udah idep, laki gua tuh pulang. Emang yang motornya berisik banda lakinya doang. Begitu lakinya baru nyampe depan rumahnya dilatar tang 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 baru matiin. Tak. Standarnya diturunin, bletek. Lakinya baru ngangkat pantat pulang ngojek bedug asar mau mindo mau makan. Lakinya bininya di pintu udah kelak pinggang, tangannya nedeng udah kayak polisi di Polda. Kan beda beda. Mobil polisi di kampung kita sama di Jakarta beda. Kalau di Tangerang nih bunyinya nguing 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 nguing. Tapi kalau di Jakarta sama di Puncak suaranya lain. Duit tuh duit ya. Pernah ke Puncak belum? Coba jajan di Puncak, orang lagi pada macet ya, ada orang kaya mau liwat kan dikawal polisi, sirinenya juga beda suaranya. Duit itu aja udah nandain yang mau liwat yang punya duit. Betul apa betul? Beda nanti yang begitu. Nah kan kalau di kampung kita macam prembak wing 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 wang wing wing, orang dikasih jalan kecuali ambulan. Jadi jam sekalian lakinya pulang ngojek, bininya udah nungguin depan pintu. Itu bininya tangannya nedeng. Kata bininya, mana tuh duit boleh ngojek? Lakinya nyautin cuman sebiji mata. Bininya nyautin 7 karung setengah. Kata bininya, mana duit boleh ngojek? Kata lakinya, ngojek sepi dapat 20.000. Lakinya nyautin, ngojek dapat 20.000. Bininya nyautin, bang, ngojek pergi gelap pulang gelap gini hari baru pulang baru 20.000. Nyampe kemana? Anak lu dari tadi bolak balik minta ke Indomaret, minta ke Alfamaret. Belum lagi tukang apa baik dari tadi diberhentiin. Mana tukang listrik udah bunyi dari tadi tata titit. Belum lagi yang punya kontrakan dari tadi bondar mandir minta duit kontrakan. Kalau kagak bayar kontrakan kita disuruh pergi dari kontrakan. Tuh orang perempuan mah. Hadirin jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang kedua, ada lakinya nabi, nabinya rasul, bininya nabi kagak dapat hidayah. Bini seorang nabi kagak iman sama Allah. Ada lagi, ada makanya sengaja dibikin oleh Allah. Makanya kajian bulan kemarin yang saya ngisi Al-Quran ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat ahbar, 500 ayat haram halal, 100 ayat nasih mansuh, 66 ayat doa,
tasbih, zikir, dan istighfar. Tadi ada yang kita baca 1000 ayat akhbar. Ayat akhbar adalah ayat yang dimana Allah menceritakan tentang perjalanan para nabi, perjalanan pada Rasul, kisah-kisah, iktibar, pelajaran buat kita. Jadi sejarah para nabi, sejarah para Rasul, perjalanan para nabi, perjalanan pada Rasul, Allah kisahkan dan ceritakan dalam Al-Quran. Itu sebagai iktibar, pelajaran kehidupan saat ini. Ada anaknya seorang nabi. Kalau tadi pertama babanya nabi, anaknya kagak iman. Kedua, ada lakinya nabi, bininya kagak iman. Yang ketiga, ada anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, bahkan Habibullah, kekasih Allah, tapi babanya dewek, ayahnya dewek, ayah kandung seorang nabi tidak dapat hidayah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Anaknya berdakwah, mensyiarkan agama Allah, mengajarkan ajaran-ajaran Allah. Ayahnya dewek, babanya sendiri tukang bikin berhala. Hadirin jamaah sekalian, ini kadang-kadang jadi gambaran hidup juga. Anaknya mah ke masjid mulu, anaknya mah ngaji mulu. Kemana be nyampe? Ngaji ke Pondok Jati sama Mualim Ubed, nyampe. Ngaji ke Kelapa Dua sama Buya Bunyamin, nyampe. Ngaji lagi ke Petukangan Jakarta Selatan sama Kesopan Nizomi, nyampe. Ngaji lagi ke Tangerang juga, nyampe. Laba-labanya kerjanya joget mulu di Tegarotan. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Tapi orang tua dulu mah beda. Dia rusak ngaku. Kata babanya nih, termasuk bapak saya. Bapak saya nih Haji Ropik. Karena emang saya mah keluarga saya di Kreok, Nyai Jigo Asko Ngaji Penduk. Bapak saya akuin emang dia orang degleng, orang gila. Tapi hebatnya orang dulu, rusak, gila, kagak pernah ngaku dirinya bener. Dia akun dia orang kagak bener. Begitu orang tua dulu mah. Apa kata bapak kita? Apa kata orang tua dulu? Baba lu orang gila, baba lu orang deglem, baba lu orang PA. Tapi se-PA-PA-nya baba, sedeglem-deglemnya baba, segila-gilanya baba, orang pengen lu pada ngikutin kayak baba lu. Baba lu orang gila jangan diikutin, baba lu orang deglem jangan diikutin. Makanya orang dulu mah biar kata deglem, ngajarin anak bagaimana bener biar kagak kayak babanya. Tuh orang tua dulu mah begitu. Jadi dia kagak bener ngaku. Kalau sekarang kan kagak. Di luar udah kayak dajjal, begitu pulang ke rumah udah kayak Aagim. Bener apa bener? Pintar buat pakai topeng, pintar buat kamuflase. Betul apa betul? Orang dulu mau orang tua ngaku, baba lu tukang joget. Di mana be ada lenong, di mana be ada jepongan, di mana be ada dangdut, jangan naik. Gua mah naik, gua nyawer. Tuh. Kadang-kadang orang dulu mah kagak bener, dia tunjukin. Maksudnya biar jangan dicontoh. Ini kagak bener. Giliran ada orkes, zaman dulu ada orkes, ada jepongan, orang tua kita naik, nyawer. Kadang-kadang dibilang, udah apa, ntar duit lu habis, apa dia kata, gua mau ngeliat, ya, gua duluan, apa tuh dangdut duluan yang rubuh. Tuh, orang dulu mah begitu. Beda sama orang sekarang. Ada jamaah sekalian. Jadi yang ketiga, ada anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, ayah kandung nabi tidak dapat hidayah, ayah kandung seorang nabi tidak iman kepada Allah. Gambaran hidup. Yang kelima ada lagi, siapa? Ponakannya seorang nabi, ponakannya seorang rasul, bahkan kekasih Allah, bahkan Zainal Anbiya, Khotamul Anbiya, encangnya dewek, abang dari bapaknya kagak dapat hidayah.
Yang lain encingnya dapat hidayah, encangnya kagak dapat hidayah. Encang seorang nabi, paman seorang nabi tidak iman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab. Kan masih saudaraan Abu Lahab, Abdullah sama Hamzah. Hamzah bisa iman padahal dia galak banget kayak pantau, tapi dapat hidayah. Allah ketok hatinya, dengar kata ponakannya, yakin sama ponakannya, sampai iman sama ponakannya, bahkan rela mati. Di mana? Di Gunung Uhud pada saat perang Uhud, dihujam Hamzah sampai jadi kekasih Allah, paman seorang nabi. Hamzah tewas di perang Uhud. Begitu jenazahnya, kata Rasulullah, bawa Hamzah ke Madinah mau dikuburin di makam Baqi. Ternyata ada yang kagak ngasih. Karena apa? Karena teguhnya keyakinan Hamzah kepada agama yang diajar dan dibawa oleh Rasulullah. Apa yang kagak ridho? Begitu jenazahnya di padang Uhud mau dibawa, ini badan awaknya mau dikuburin di makam Baqi di samping Masjid Nabawi. Begitu jasadnya digotong, tiba-tiba gunung Uhud bergerak dari tempatnya, ngikutin Hamzah, seolah-olah gunung Uhud tidak ridho Hamzah harus dibawa ke Baqi. Gunung Uhud menginginkan Hamzah dimakamkan di Uhud sebagai tanda dan sejarah berdarahnya peperangan perang Uhud, saudara-saudara. Tapi ngapa itu encangnya dewek Abu Lahab pakai orang iman? Karena Abu Lahab tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Tapi ada kisah yang mengharukan. Allah Ar-Rahman Rahim. Begitu Rasulullah lahir, kabar kelahiran Rasulullah gempar seantero kota Mekah sampai ke kuping Abu Lahab. Ada yang bilang itu Abu Lahab. Abu Lahab, ngapa? Udah brojol noh ponakan lu, anaknya Aminah, keturunan Abdullah, keturunan Abu Muthalib. Begitu Abu Lahab dibilangin, dikasih kabar Rasul lahir, girang setengah mati. Mulanya mah Abu Lahab cinta banget sama Rasulullah. Orang begitu lahir dia girang, dan salah satu orang yang bahagia gembira begitu dapat kabar Rasulullah lahir, Abu Lahab. Saking girangnya Abu Lahab dapat kabar dibilangin Rasulullah lahir, kambing di kandang dia keluarin semua, 500 biji dia potong tuh kambing. Onta 300 dia potong tuh kambing. Dagingnya dicacak-cacak, dimasak, dibagiin orang sekota Mekah. Saking girang dapat kabar Rasulullah lahir. Tuh hadirin jamaah sekalian, pertanyaannya, pernah kita ngadain muludan motong kambing sampai 500? Pernah ora? Pernah kagak kita ngadain muludan motong kebo sampai 300? Ya jauh bang, jauh. Kadang-kadang muludan ada prasmanan, kadang-kadang ada nasi kebuli, senampan pakai 8 orang. Mana isinya bukan daging kambing, ayam. Begitu kita lihat isinya sepet semua. Ya, bener apa benar? Abu Lahab begitu dapat kabar kelahiran Rasul, dia sedekah, bandanya dia sedekahin, kambing dia potong, ontak dia potong, jadiin pesta, diajak senang orang kota Mekah, saking girang dapat kabar kelahiran Rasul. Padahal Abu Lahab jangankan dia mati, masih hidup Allah udah bilang Abu Lahab sama bininya bakalannya masuk neraka selamanya. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabiu ma agna anhu maluhu saya selana wa mra'atuhu fi jidha. Itu surat Al-Lahab, Bu. Surat Al-Lahab
lagi Allah lagi jelasin, lagi bilangin sekaligus memvonis Abu Lahab dan istrinya kelak masuk neraka selamanya. Padahal dia masih hidup udah dibilang bakalannya masuk neraka. Tapi biar kata udah dibilang bakal masuk neraka, begitu Rasulullah lahir dia sedekah paling banyak, paling girang setengah mati. Beda sama kita, beda. Kita makan kadang-kadang ngaku doang cinta sama Nabi, ngaku doang cinta sama Rasul. Begitu pengurus Masjid Al-Mujahidin datang ke rumah neng-teng proposal muludan, kita kunciin pintu. Waalaikumsalam, Pak Haji. Bang Haji ada. Emang apa? Begini, masjid kita kan belum muludan, terus dana yang terkumpul kurang. Maksudnya siapa tahu Bang Haji lagi punya rejeki mau nambahin bakal muludan, hitung-hitung bakal beli air minum Cleo, hitung-hitung bakal beli pisang, beli kue bugis, beli risol sama lontong. Kata Pak Haji, lu tahu baik laki gua habis jual kontrakan 2 pintu yang di Cipadu. Dan duduk situ tungguin gua panggil Bang Haji. Pak Haji masuk ke dalam maranin Bang Haji. Bang Haji, mau ada DKM Masjid Al-Mujahidin. Ngapain? Orang bawa proposal, katanya mau minta dana bakal muludan. Bang Haji keluar ngobrol. Begitu ngobrol Bang Haji masuk lagi ke kamar, buka lemari mau nyomot duit. Begitu Bang Haji nyomot duit di kotak lemari, keluar dari kamar dijagain sama bininya. Kan kadang-kadang Bang yang jadi setan bini-bini kita. Dijagain dah. Benerin DKM Al-Mujahidin minta duit bakal muludan. Iya. Abang mau ngasih? Lah mau. Mau sedekah? Mau nambahin bakal muludan? Lah mau. Berapa? Kata lakinya 5 juta. Pakai ditakut-takutin. Apa dia kata? Bener Bang, sedekah banyak balasannya surga. Tapi sekiranya surga yang sebegitu leganya abang dewek-dewek di dalam surga, emang enak? Iya juga ya katanya. Tuh, maksudnya ngapa mak? Orang mah kalau sedekah jangan serakah. Maksudnya emang orang Gang Sulaiman kita doang. Terus kebanyakan. Habis berapa duit? Kata lakinya 3 juta ya. Masih banyak Bang. Yang di sini yang orang kaya masih banyak, emang kita doang katanya. 2 juta ya. Masih banyak. 1 juta dikata masih banyak. Gope jangan, sayang mendingan bakal ke Cipulir, saya mau beli kudungan. Habis berapa duit? Kasih gocap tuh. Akhirnya nyumbang bakal muludan berapa? Gocap. Begitu keluar Bang Haji, tuh katanya, Bang, saya bantuin segini tuh gocap. Begitu ngasih gocap, bininya palanya nongol di ruang tamu. Tulis tuh, ntar sangkanya gue orang bantuin lagi bakal muludan tuh. Udah yang minta ditulis tanda tangan gue buat kayak pagar jaro. Begitu masukin ke proposal itu DKM mau keluar dari rumahnya dipesenin, Bang Haji kalau besok malam minggu orang kemana-mana datangnya ke masjid. Ngapa? Kita baca rawi bareng-bareng, muludan bareng-bareng. Yaudah, nanti gua datang. Begitu pas muludan, tuh Bang Haji datang, kirain dewek-dewek lah segerebegan maling. Bininya ngikut, anak kedua ngintil, mana duduk orang mau kalah di depan semua. Lah kan kebagian minuman mineral yang botol semua berempat. Sekarang saya tanya, mineral botol di Madura berapa duit? Kan 5.000. 5.000 kali 4 udah berapa? 20. Kemarin nyumbangnya berapa? Gocap. Berarti sisanya berapa? 30. Itu tuan najur atau malu lagi muludan. Pisang habis 2. Kue bolu habis sepiring. Kue bugis habis 3. Salak dia makan semua. Jeruk habis sepiring. Anak kedua bangor-bangor banget. Snack box orang dicomot-comotin. Tambah lagi bininya tuku aja orang tau malu ya. Yang digegares lain, yang digenggam lain. Mana udah buntal masukin ke dalam tas.
Begitu pulang muludan, empat-empatnya nenteng berekat, isinya nasi kebuli, dihitung-hitung 300.000. Kemarin nyumbangnya berapa? Gocap. Berarti DKM Al Mujahidin nombokin berapa? 2,5. Tuh, kita makalah. Jangan dulu dah sama sahabat Rasul, sama Abu Lahab aja kita makalah. Abu Lahab udah dibilang bakal masuk neraka, tapi begitu dengar Rasul lahir, bandanya dia sedekahin. Kambing 500 dia potong, ontak 300 dia potong. Tuh, bukan itu doang, budaknya dibebasin. Saking gilang Rasulullah lahir. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Makanya karena girang waktu Rasulullah lahir, itu siksaan Abu Lahab asal hari Senin libur, cuti, tanggal merah. Kenapa? Hari Minggu Abu Lahab sama bininya di dalam kuburan kagak digecek. Jadi saban hari itu di makam kuburan Abu Lahab. Empok kalau umroh sekali-kali dah sama mutawif itu guide yang nuntun kita. Sekali-kali dah minta anterin sama mutawif. Saya pengen ngelihat kuburannya Abu Lahab. Ya saya lagi kemarin mau bulan puasa sama mutawif minta dianterin, pengen tahu kuburan Abu Lahab kayak apa. Dari sini sampai ke gang masjid kuburannya masih di gang masjid. Kita baru nyampe depan kampus, masya Allah bau busuk, orang ketahan ini hidung, udah uak-uak orang sanggup. Tuh, di dunia udah disiksa. Jangan kata di dalam kuburan, sampai kuburannya aja dipagerin pakai pagar kawat. Rega jarak dari kampus Budi Luhur sampai ke gang masjid, lah kan jauh banget itu ya. Bau busuk udah kecium. Itu kuburan Abu Lahab. Di dalamnya disiksa, digecek, digencet, diiles. Saban hari orang berhenti. Kata Allah, kecuali hari Senin. Hari Senin Abu Lahab sama bininya kagak disiksa di kuburan. Emang apa? Rasul lahir hari Senin, Abu Lahab pernah girang. Janganin perhelatan waktu Rasul lahir, diangkat itu siksaannya. Kalau Abu Lahab aja tiba girang senang Rasul lahir, bagaimana kita yang bangga jadi umat Rasulullah? Alhamdulillah. Makanya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling dahsyat bukan nikmat kesehatan panjang umur, tapi nikmat Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi. Nabi Musa sampai munajah minta sama Allah, ya Allah jadikan umat Nabi Muhammad umat saya. Sampai berebut ngerebutin kita. Masya Allah. Nabi Musa sama Nabi Muhammad kan jaraknya jauh banget, ribuan tahun. Tapi Allah ceritain begitu Nabi Musa ngobrol sama Allah di Bukit Tursina, diceritain kedahsyatan umat Nabi Muhammad. Ngiri sama kita. Ngiri, saking ngirinya dia berdoa sama Allah, ya Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat saya. Kata Allah, orang bisa begitu, masing-masing jatahnya. Tuh, hadirin jamaah sekalian, Nabi Adam begitu dia diciptain jadi manusia, dia sujud di depan Allah. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad. Begitu Nabi Adam munajah kepada Allah, bersujud depan Allah, minta sama Allah bijahi Muhammad, karena kemuliaan Muhammad. Ditegur sama Allah, hei Adam, tahu-tahuan lu Muhammad. Itu kan manusia pertama Nabi Adam, belum ada. Tapi begitu doa Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammad, aku meminta kepadamu ya Rabb karena kemuliaan Nabi Muhammad. Ditegur sama Allah, entar dulu dah. Tahu dari mana lu nama Muhammad? Itu ingat Nabi Adam ya, lagi dia mau taubat minta maaf sama Allah. Dia ingat dulu waktu aku diciptakan oleh Allah dari tanah dan Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhku. Ketika aku angkat kepalaku menghadap Allah, aku lihat ada tulisan nama Muhammad
bersanding dengan nama Allah. Kata Nabi Adam, aku tidak tahu dia siapa, aku tidak paham dia makhluk apa, tapi yang jelas siapapun dia yang namanya bersanding dengan namamu pasti bukan orang sembarangan dan bukan makhluk sembarangan, pasti makhluk mulia dan kau muliakan. Tuh Nabi Adam sampai sebegitunya doa membawa Nabi Muhammad. Makanya kudu girang. Itu yang jadi dasar ngapa orang kita kalau udah bulan Maulud pada ngadain mauludan. Saking apa? Bangga jadi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah jadikan kita jadi umat Nabi Muhammad. Brojolnya belakangan, masuk surganya duluan. Alhamdulillah. Itu tuh yang bikin Nabi Musa ngiri. Ada umat ngeja dosa di mana baik, di mana dia ngeja dosa, di mana dia maksiat, di situ dia tobat, diterima tobatnya. Beda syariat Nabi Musa, beda syariat Nabi Ibrahim, beda syariat Nabi Nuh, beda. Di mana jangan ngeja dosa, tobatnya kudu di Ka'bah. Kita mau remake, kita joget di Tegarotan, nyawer di Tegarotan, kita mabok di Tegarotan. Begitu pas ingat sadar, astagfirullahaladzim, lah diterima kita mah. Ngejar dosa di Petukangan, maksiat di Petukangan, tobat di Masjid Mujahidin Petukangan, diterima tobat kita. Kan enak kita mah, bener apa benar? Brojolnya umat paling belakangan, makanya umat yang paling kecil-kecil umat Nabi Muhammad. Yang lain umat Nabi yang lain kok gede-gede. Umat Nabi Musa, saya pernah cerita waktu kajian subuh di sini. Umat Nabi Musa gede-gede. Ada satu umat Nabi Musa namanya Aun. Begitu diceritain sama Nabi Musa bahwa nanti ada nabi akhir zaman yang Allah ciptakan lahirkan di akhir zaman, umat akhir zaman, tapi masuk surganya duluan dan Allah berikan kemuliaan kepada nabi dan umatnya. Nabi Musa ngata begitu doang sama Aun. Itu Aun dengar cerita begitu, nangis 40 hari 40 malam pengen jadi umat Nabi Muhammad. Dicari-cari di mana tuh yang namanya Muhammad, naik ke atas gunung, naik nyebur ke lautan. Saking gedenya itu Ki Aun, umat Nabi Musa. Itu si Aun atau yang namanya Aun kalau meninggal dunia ini tulang iganya bisa buat bikin flyover jembatan Kebayoran Lama. Saking gedenya. Itu cerita dalam kitab Durratun Nasihin, dalam kitab Uspuriyah. Umat Nabi Musa yang namanya Aun kalau mau makan dia nyemplung ke laut, ngambil ikan paling gede, bakarnya di matahari tuh, jangan gini doang tuh. Terus dia makan saking gedenya. Tapi begitu denger ada umat Nabi Muhammad, ada Nabi dan Rasul nama Muhammad, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kalau nabinya Nabi Musa minta sama Allah supaya umat Nabi Muhammad jadi umat Nabi Musa, beda. Umat Nabi Musa namanya Aud, pengen diaku umat Nabi Muhammad. Naik ke atas gunung, nyemplung ke lautan. Begitu nyemplung ke lautan, kisah ceritanya si Aud nyemplung ke lautan, baru kali itu nyari-nyari Nabi Muhammad sampai nyemplung ke lautan, baru itu dia injak mau kelelep di lautan. Begitu mau kelelep, air laut udah nyampe di dagunya, sehingga sengaja sampai dagunya biar mulutnya masih bisa nyebut nama Allah. Begitu mau kelelep, datang Allah menciptakan ikan yang besar yang kita kenal dengan ikan nun. Makanya di Al-Quran ada surat Nun. Itu salah satu juga cerita. Itu surat Nun lagi nyeritain ikan Nun. Di dalamnya ada kisah pertemuan ikan Nun dengan salah satu umatnya Nabi Musa yang pengen jadi umat Nabi Muhammad. Itu ikan Nun syahadat di depan Ki Aud waktu Aud mau kelelep. Diceritain Muhammad belum dilahirkan ke dunia sebagai manusia, tapi Allah ciptakan pertama masih dalam bentuk nur atau cahaya. Tuh baru ngerti, baru paham dia. Makanya hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan gegap gempitanya perhelatan Maulid di mana-mana, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya.
Jadi semakin meningkat rasa cinta dan mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Perhelatan maulid di mana-mana semua karena dasar cinta. Orang kalau udah cinta bisa jadi gila. Kalau kata bocah zaman sekarang mah bucin, tahu bucin? Bucin, bocah sekarang nyebutnya bucin, budak cinta. Orang kalau udah jadi budak cinta kan jadi dongo. Lihat apa? Orang demen sama pacarnya, diajak jalan-jalan ke puncak. Di puncak udah kagak ada tukang dagang, udah nggak ada toilet, udah nggak ada tempat ngaum. Begitu hujan, kehujanan, itu cowoknya jaketnya dibuka, bakal nudungin pacarnya. Pacarnya dia tudungin, awaknya dewek lepek kehujanan. Kan dongo namanya. Saking apa? Saking cinta. Betul apa betul? Sama. Kalau kita gila cinta sama Allah dan Rasulnya, tuh yang pada ngadain maulidan. Yang hebatnya lagi, Bu, Pak, saya maulidan yang masih make tradisi orang Betawi banget mah di Pondok Ranji. Kemarin saya maulidan di Pondok Ranji, namanya Kampung Rengas, di pinggir rel ada langgar tua, sampai ginari nggak jadi musola dia mah, tetap langgar nyebutnya. Bentuknya masih pendek, pokoknya di pinggir rel tuh, dari stasiun Pondok Ranji pas nyebrang rel langsung belok ke kiri, ada tuh langgar di situ. Hebatnya di situ mah kalau bulan Maulid tuh muludannya pagi nih jam segini nih, nggak dimintain dana, nggak diminta dana orang kampung situ, nggak ada. Itu DKM langgarnya, bukan musola nyebutnya masih langgar begini hari juga, nggak bikin proposal, nggak mintain dana, cuman aneh, uniknya apa? Itu langgar punya properti ngerti orang properti? Ngerti orang? Anun perabotan dah. Punya simpenan, itu langgar punya simpenan bakul bertumpuk-tumpuk. Jadi itu bakul keluarnya setahun sekali. Jadi kalau muludan itu DKM nggak minta duit, orang kampung selebar jagat dibagiin bakul kosong. Maksudnya ngapa? Disuruh isiin. Orang dulu nyebutnya bikin ambeng, kayak enjotan dah, begitu enjotan dah, kayak enjotan orang mengundang hajatan dulu. Nasinya sebakul, makai ikan bekakak, tahu bekakak? Ayam apa diengkek begitu tuh, panggang, namanya bekakak, sama bihun. Pakai syarat lagi, kagak boleh dimasakin bihunnya pakai kecap, nggak boleh. Jadi bihunnya kudu kuning, pakai bihun kayak orang dulu. Itu dibuntel, entar asal mau maulid pagi jam-jam segini nih, itu orang dari rumah pada nenteng bakul, orang lanang bawa bakul. Setiap satu rumah satu bakul. Bakulnya dikumpulin di tengah langgar, ditutupin kain putih, baru mulai baca rawi. Yang hebat itu yang dia baca rawinya Saropal Anam. Itu Saropal Anam Bang, sebuku dibaca semua. Sebuku dibaca semua. Yang make ini yang asal mulai Assalamualaikum Jainal Anbiya, Assalamualaikum Asqal Askia. Udah begitu sebuku dia baca semua. Mahalul Qiyam lah kan rawi Saropal Anam lah mau banget kalau dibaca semua. Hampir 50 menit. Kita diri udah nyender salah, udah kita anggang salah, udah kita nganu salah. Itu masih pakai ragam yang begini, yang haban ya nurul aini ya marhaban ya marhaban jadal Husain. Lo kan lama banget kok. Ntar nih baca Yasin jam 6 apa jam 7. Jam 7 baru mulai baca rawi. Jam 7 baca rawi, setengah 11 baru kelar tuh rawi. Itu ambang udah pada anyem. Saking apa? Saking cinta. Yang baca aki-aki itu yang pakai rebana kecil, apa ketimbring, keteprak, ya ilaha illallah rabbi. Kalau kata bocah sekarang kayak topeng monyet kali ya. Itu masih pakai begitu, tabang timbing. Capek, lama, pegel. Tapi karena cinta kepada Allah dan Rasul, orang kalau udah cinta apa juga dikorbanin buat yang dia cinta. Bener apa bener? Tuh
yang pada ngadain muludan. Kadang-kadang ngadain muludan orang cukup duit 2 juta 3 juta. Bener-bener. Belum kiainya. Kadang-kadang muludan jadi gengsi. Muludan manggil kiai yang mahal, puluhan juta diundang. Berapa duit Pak Kiai? Ngundang Pak Kiai 15 juta. Terus DP 5 juta. Kalau kagak DP 5 juta saya nggak datang. Kita bila-bilain tuh kita DP 5 juta. Padahal duitnya boleh nyapir di kampung petukangan. Bener-bener 15 juta bakal kiainya doang. Belum gegarsannya, belum makanan, belum nasi kebuli. Betul apa betul? Ikhlas. Belum pernah saya nemuin Pak orang ngasih duit bakal muludan, kelar acara pada dumel. Ada yang gitu? Enggak ada. Yang ada apa? Alhamdulillah sukses acara. Apa yang ada? Naik status. Alhamdulillah acara Maulid Masjid Jami Al Mujahidin berjalan dengan lancar. Insya Allah penuh berkah. Tuh padahal mah capek, puyeng, bedok-dakan, duit keluar, ora tidur, sampai begadang, nungguin salon, nungguin panggung, nungguin banner. Bener apa bener? Enggak ngeluh. Karena apa? Cinta sama Rasulullah. Orang kalau ngomongnya cinta nggak ada dalil, nggak ada alasan buat jawab itu semua. Tuh hadirin jamaah sekalian, kenapa kita kudu cinta? Orang Rasul pernah ngomong, Rasul sampai sumpah, kata Rasulullah, wallahi la arhamu asyadu anni minar rahmati min rahmati abaukum wa min anfusikum ila anfusikum. Kata Rasulullah, sumpah demi Allah, kata Rasulullah, tidak ada orang yang mencintai kalian melebihi cintaku kepadamu. Bahkan rasa cinta kedua orang tua kalian, bahkan rasa cinta diri kalian kepada diri kalian, enggak ada kok orang yang mencintai kita lebih dari cintanya Rasulullah sama kita. Rasulullah ogah masuk surga sebelum umatnya dia kumpulin, dia pungutin semua tuh. Alhamdulillah. Orang keberasa udah 6:30 tuh ya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita hari ini fadilah, keutamaan dan keberkahan bulan Maulid dan perhelaan. Ini mah hitung-hitung buat nyemangat kalau pada mengadain muludan, orang ada yang rugi. Sebab kata Rasulullah, man jama'a ikhwana, barang siapa yang jadi panitia muludan, yang ngundang temannya, ngundang saudaranya, ngundang warganya, ngundang tetangganya, li maulidin Nabi, buat ngumpul di satu tempat acara maulid, wa ahyaha aman, yang nengteng makanan, yang bawa pisang, yang bawa salak, yang bawa kue, yang bawa bolu, yang bawa minuman, panitia yang ngumpulin, yang nyediain makanan, wa ahya atau aman, nyiapin hidangan makanan acara muludan, wa ahla'a makanan, yang nyiapin tempat, yang gelarin karpet, ngidupin lampu, ngidupin kipas angin, nyolokin salon, sound system, termasuk wasoro sababan likiroatihi, yang menjadi sebab dibacakan di dalamnya sirrah nabawiyah, yang jadi sebab dibacakan rawi di dalamnya riwayat Rasulullah. Maka ba'asallahu yaumal qiyamah masodikin, besok yang bawa makanan bakal muludan, yang ngundang orang muludan, yang nyiapin tempat muludan, yang ngundang orang muludan, yang datang tempat muludan, ba'asallahu yaumal qiyamah, pada saat dibangkitkan di yaumil qiyamah ma'asodikin, beserta dengan orang-orang sodikin. Wasuhada, diikat jadi satu dengan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Wa yakunu fi jannati na'im, maka kelak tempat kembalinya adalah surga jannatun na'im. Alhamdulillah. Dah ini baik, saya capek, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita doa sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalika wal
wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihabbati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yasir amri wa sadri ya man huwa kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam mim ra alif lam mim sad. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum bismil hibbat wal qudrah wa bismi jabarut wal adhamah. Ij'alna min ibadikas sholihin al muttaqin wa li ta'atikal muhbitin ya rabbal alamin. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril akibah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wa barik wa sallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.